Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya berada di Makkah, di dekat Ka'bah? Bukan hanya tubuh yang tawaf, tetapi hati yang sedang dibuka satu demi satu tabirnya. Di tanah suci itu seorang hamba Allah, seorang pengembara ruhani dari Andalusia, duduk dalam perenungan panjang. Namanya adalah Ibnu Arabi. Di sanalah lahir sebuah karya agung, Al-Futuhat Al-Makkiyah, pembukaan-pembukaan dari Makkah. Bukan sekadar kitab, bukan sekadar tulisan, tetapi catatan perjalanan ruh ketika Allah membuka pemahaman kepada seorang hambanya. Futuhat Makkiyah bukan buku yang dibaca dengan tergesa-gesa. Ia seperti samudra. Semakin dalam menyelam, semakin kita sadar bahwa kita belum apa-apa. Ia berbicara tentang tauhid, tetapi bukan hanya tauhid di lisan. Ia berbicara tentang mengenal Allah, bukan hanya melalui dalil, tetapi melalui penyaksian hati. Ia membahas taubat, sabar, tawakal, cinta fana dan baqa. Namun semua itu bukan sekadar istilah, melainkan keadaan batin yang harus dilalui dengan air mata dan kejujuran. Ibnu Arabi menulis bukan dari ruang diskusi biasa. Beliau menulis dari ruang sunyi. Sunyi yang dipenuhi zikir. Sunyi yang dipenuhi rasa takut dan harap kepada Allah. Sunyi yang membuat seorang hamba merasa kecil, sangat kecil di hadapan kebesarannya. Beliau menyebut tulisannya sebagai futuhat pembukaan, karena hakikatnya bukan beliau yang membuka, tetapi Allah yang membukakan. Dan disinilah pelajaran besarnya ilmu sejati, bukan sekadar hasil berpikir. Ia adalah anugerah. Ia adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Dalam kitab ini beliau berbicara tentang rahasia penciptaan, tentang bagaimana alam ini adalah tanda, tentang bagaimana setiap peristiwa adalah tajalli penampakan sifat Allah, bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terlepas dari kehendaknya. Namun beliau juga menegaskan syariat tetaplah fondasi. Hakikat tanpa syariat adalah kesesatan, dan syariat tanpa ruh adalah kekeringan. Betapa indah keseimbangan itu. Banyak orang menganggap futuhat sulit. Memang benar ia tidak mudah, karena ia bukan untuk sekadar dipahami oleh akal, tetapi untuk diresapi oleh hati yang bersih. Dan mungkin disitulah rahasianya. Kita sering ingin memahami Allah dengan pikiran, padahal Allah lebih dekat dipahami dengan kehancuran ego. Saudaraku, mungkin kita tidak mampu membaca 560 bab futuhat. Mungkin kita tidak mampu memahami seluruh simbol dan istilahnya. Tetapi kita bisa mengambil satu pesan sederhana. Mintalah kepada Allah pembukaan hati untuk taubat. Pembukaan hati untuk ikhlas. Pembukaan hati agar melihat setiap ujian sebagai kasih sayangnya. Karena futuhat yang paling penting bukan yang tertulis di buku, tetapi yang terjadi di dalam dada kita. Semoga Allah membukakan hati kita, seperti Dia membukakan hati para arifin. Memberi kita ilmu yang membuat kita semakin tunduk, bukan semakin bangga. Dan menjadikan setiap langkah hidup kita sebagai perjalanan menujunya. Amin.